Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Marvel Spasial. Di sini saya akan berbagi ilmu terkait data ya. Dimana Excel ini kita nanti akan memberikan tutorial terkait Excel. Dimana Excel itu bisa mengidentifikasi atau mencari data yang tidak hanya sama tapi mirip. Kita coba ya nanti ya. Ini contohnya. Di sini saya akan mencari data atau membandingkan data dari kesamaan dan kemiripan dengan tingkat toleransi atau similarity, kesamaan, thresholdnya berapa nanti bisa ditentukan. Nah, apa nama toolsnya? Jadi di Excel ini ada tool tambahan namanya VisiLookup. Apa itu VisiLookup? Ini VisiLookup itu adalah metode ya atau teknik untuk mencari data, di mana data itu tidak hanya sama persis, tapi bisa mencari data yang serupa atau mirip dengan tingkat toleransi yang sudah kita tentukan. Di sini saya memiliki dua data ya, data PBB ini saya lihat aja, data PBB dan data PAM. Ya, dua data ini saya ingin membandingkan, saya ingin tahu di mana data PBB ini adalah data-data yang belum terpetakan. Ini sebagai seorang spasial, PBB ini belum terpetakan, ini data tabular. Tapi PAM ini sudah terpetakan, ada titik-titiknya. Ini data pendukungnya, data sekunder atau pendukungnya, di mana data-data ini ada nama pelanggan, ada alamat pelanggan, RT RW nomor, wilayah kecamatan, kelurahan, dan blok. Blok ini pastinya saya sudah joinkan dengan ini ya, batas blok PBB. Objek ID ini bawaan di SAP, ketika kita ekspor ada objek ID, tetap saya ikutkan karena nanti akan saya joinkan lagi. Oke, jadi ini bisa jadi namanya sama, bisa jadi namanya serupa, di penulisan jalannya juga berbeda ya. Ya, jadi nanti akan coba kita praktekkan apa itu VisiLookup. Nah, kalau teman-teman tahu di Excel 365 itu sebenarnya sudah ada fiturnya. Kita tidak perlu menggunakan add-in lagi atau add-on lagi terkait VisiLookup. VisiLookup ini karena ini sudah saya install. Kalau di Excel 365 bisa menggunakan XLOOKUP. Di XLOOKUP juga sudah bisa ada formulanya, langsung kita milih similarity-nya. Seperti ini VisiLookup. Bagi yang belum install bisa langsung saja di searching, sebenarnya ada di ini semua, langsung saja kita download VisiLookup. Nah, ini yang paling atas teman-teman ya. Nah, ini VisiLookup add-in for Excel. Ini silahkan teman-teman di download. Bentuknya setup. Jadi kalau teman-teman gagal mendownload, ini biasanya terindikasi virus, tapi sebenarnya ini bukan virus ya, karena namanya setup tadi biasanya. Jadi teman-teman bisa kalau terjadi kegagalan saat download, biasanya seperti itu, antivirus mendeteksi kalau itu virus. Nah, ini saya share juga ya linknya, atau bisa di searching aja di mesin pencarian teman-teman masing-masing. Langsung saja, cara kerjanya gimana sih? Saya sudah membuat sedikit paparan, saya akan jelaskan dulu sedikit saja. Nah, ini saya akan mencoba menganalisis similarity atau kemiripan, kesamaan antara data yang ada di PAM Jaya dengan data PBB yang belum terpetakan. Tujuannya saya ingin memetakan
memetakan PBB ini lokasinya di mana sih, dengan bantuan data pembanding dari Pamjaya, karena dia sudah ada titik koordinat. Di sini ada right table, left table, ini tabel kiri, artinya base-nya nanti saya ambil yang PBB, data PBB. Terus sebelum kita mencoba, ini kan seperti join ya, seperti VLOOKUP sebenarnya. Jadi harus ada kolom-kolom mana yang akan kita bandingkan. Nah, warna hijau adalah kolom-kolom yang akan kita bandingkan. Jadi saya akan bikin nama field namanya ID join. Saya tambahkan A karena supaya di VLOOKUP nanti bisa membaca berdasarkan alfabet. Jadi kalau kita hanya ID join dan Pak A, nanti yang joinan pertamanya akan ke alamat biasanya. Seperti itu. Jadi kita ID join ini bisa didapat dari ini, gabungan antara blok dan nama pelanggan. Jadi nanti saya akan bikin blok dan nama pelanggan sebagai ID join, baik di tabel data Pamjaya maupun di tabel data PBB. Kalau PBB dengan nama wajib pajak ya. Kalau beda tidak masalah, ini tetap nanti bisa masuk, tapi tidak sebagai pembanding, tidak sebagai mesin pencari untuk menyamakan. Objek ID memang saya pertahankan, tujuannya nanti untuk menjoin. Terus ada warna hijau, ini namanya harus sama karena nanti akan membandingkan berdasarkan nama field yang sama. Kalau ini kan data row-nya kan nama pelanggan, ini nama wajib pajak, alamat pelanggan, alamat objek pajak dan sebagainya. Ini nanti disamakan dulu, baru nanti kita atur thresholdnya. Ini terserah kita. Semakin tinggi thresholdnya 0,7 itu ya sekitar 70%, jadi 70% berarti tingkat kesamaannya. Semakin tinggi tingkat akurasinya semakin bagus, seperti itu. Ini contoh saja, ini 0,7. Nah, ini contohnya. Ini adalah data PBB. Ada ID join-nya. Ini juga saya memiliki ID join. Namanya ini hampir sama, ini ada komanya. Ini tidak ada komanya. Go, koma, Hermansyah dan sebagainya. Nah, ini akan tetap terjoin meskipun tidak sama persis. Kalau VLOOKUP kan ini akan tidak terjoin. Makanya masih banyak data nanti yang sebenarnya masih bisa dipakai, bisa dianalisis, tapi karena kemiripan data, ada data yang formatnya tidak sesuai penulisannya, sehingga tidak bisa kepakai. Sebenarnya masih sama, ini kemungkinan orang yang sama, soalnya di blok yang sama. Tingkat similarity-nya 91%. Ada juga ini masih, ini di spasi ya, masihnya ya. Ini Tiajoni. Nah, ini yang unik ini. Ada Mariodi Wadi ini ada 6, memiliki 6 PBB, tapi lokasinya di mana belum ditemukan. Ini ada nomornya, nomor rumah tadi ya, nomor kafling rumah. Jadi meskipun sama, karena tadi tidak hanya membandingkan ID join saja, tapi membandingkan field yang sama. Ini kita membandingkan ID join pertama, membandingkan nama pelanggan juga, membandingkan alamat juga, membandingkan RT, RW, nomor, kelurahan, serta bloknya. Jadi semakin tingkat kepercayaannya semakin tinggi, confidence levelnya high. Ini bisa dilihat kan, meskipun ini pakai spasi, ini nggak pakai spasi, namanya sama, kita bisa mencari berdasarkan nomor rumahnya juga, seperti itu. Ini tingkat confidence-nya 89, tingkat kesamaannya.
89%, seperti itu. Nah, langsung saja kita praktek di Excel. Sebelumnya saya memiliki data PBB dan Pamjaya. Tadi saya harus membuat satu kolom dulu. Satu kolom. Saya kasih nama ID join. Ada A-nya ya. ID join ini dari nama, blok dulu, dan nama. Saya copy, saya pastekan value supaya tidak rumus. Selanjutnya di Pamjaya juga seperti itu. Saya bikin A ID join. Pastikan nama filenya namanya sama ya. Nggak usah pakai underscore biar sama dengan blok dan nama. Nah, ini data PAM ada data sejumlah 12.082. Di PBB yang belum terpetakan ada 554 ya. Jadi nanti yang terjoin berapa, yang sama atau yang datanya mirip atau yang ada pada Pamjaya, nanti kita bandingkan ada berapa. Ini saya copy value dulu. Nah, selanjutnya kita harus menjadikan sheet ini adalah sebagai table. Kita harus jadikan sebagai table. Kita taruh di sini aja. Saya Ctrl A. Ya, saya Ctrl A. Terus insert table. My table is header. Jadikan header. Ya, seperti ini. Pastikan sudah sama ya. ID join, blok, nama yang akan dibandingkannya, alamat, nomor, RW, RT, dan sebagainya. Nah, ini juga sama. Saya Ctrl A. Insert table. Ini dijaga juga. ID join, nama, alamat, RT, RW, nomor, milik kecamatan, kelurahan, blok, dan sebagainya. Jadi nanti akan membandingkan dari nama file yang sama. Yang tidak sama apakah dihapus? Tidak perlu, karena ini penting nanti. Dan ID join juga penting, objek ID juga penting untuk menjoinkan, jadi tidak perlu dihapus. Beda tidak apa-apa, tapi yang sama adalah untuk membandingkan dengan file yang sama. Selanjutnya kita bikin satu sheet baru. Oke. Karena NOP itu karakternya 18 digit number, kalau formatnya general nanti akan error, tidak menjadi 18 digit. Kita ubah ke teks ya. Kita Ctrl A dulu, kita ubah ke teks. Nah, selanjutnya sebelum running pastikan kursor ditaruh di tempat akan kita tentukan mulai awalnya. Saya akan tentukan di A1, 1A. Taruh di sini kursornya. Selanjutnya saya, karena sudah terinstall ya, cara installnya juga gampang, tinggal diinstal saja, nanti otomatis akan masuk di sini. Tidak perlu setting-setting lagi, tinggal install saja. Ketika teman-teman memiliki Excel, otomatis muncul di sini tambahan fungsi lookup. Ini ada satu. Kita klik
VLOOKUP ya, tabel 3 dan tabel 4. Kenapa 3 4? Kalau yang baru biasanya tabel 1 tabel 2 ya. Ini karena saya sebelumnya sudah pernah mempraktekkan di tabel 1 dan tabel 2 ya. Jadi ketika saya bikin tabel adalah tabel 3 dan tabel 4. Tabel 3 nya tadi saya bikin adalah PBB, tabel 4 nya tadi saya bikin PAM. Nah seperti ini, live table, jadi ya base nya akan di PBB saya dari note yang belum terpetakan. Live table nya tabel 4. Nah ini yang warna yang terselect ini adalah yang akan dibandingkan, kecuali node dan status. Di sini kecuali objek ID ya. Jadi ada hampir seluruh data akan kita bandingkan, dari alamat, nama, blok dan sebagainya akan kita bandingkan. Di sini similarity threshold. Nah, ini batasannya ini harus kita tentukan. Kita semua menentukan 80%. 0,8 berarti. Oke. Ini tetap 1 ya. Number of match-nya tetap 1. Langsung saja kita go. Kita tunggu sejenak. Proses ini cepat atau lambatnya dipengaruhi oleh banyaknya data pada data kolom left atau kolom kiri. Jadi tergantung dari banyaknya data PBB. Kalau saya kolom kirinya tadi kan PBB, kalau kirinya saya bikin PAM yang jumlahnya ribuan tadi, puluhan ribu tadi, akan makin lama karena saya ingin membandingkan yang akan kita cari kan PBB nya yang cocok mana, seperti itu. Kalau PBB tadi hanya 554, nah ini 300 ya. Ini seperti join atau seperti VLOOKUP. Kita tunggu sejenak. Nah, bentar lagi selesai. Oke. Saya filter. Kita cari pastinya yang terjoin saja, yang blank tidak perlu. Coba kita bandingkan. Yang ini saya hide. Ini saya hide saja. Ini juga saya hide. Nah, biar tidak bingung teman-teman. Kalau satu ini artinya sama persis. Supaya tahu similarity-nya berapa persen atau 0, berapa tadi, kita ubah menjadi number. Nah, kita bisa samakan atau kita sort dari yang terbesar. Kalau tidak kita bikin number tadi kan satu semua. Nah ini 91%. Tapi kita perlu bandingkan lagi nih. Tadi bloknya tadi belum ini ya. Nah, kita akan bandingkan juga bloknya. Cek blok mana yang bloknya sama dan bloknya beda.
dirubah dulu general. Oke, yang true adalah yang bloknya sama. Kita coba cari yang bloknya sama, atau kita ascending yang true. Nah, artinya di blok yang sama, di alamat atau lokasi yang sama, dengan nama yang sama. Nah, tadi ini seperti yang contoh yang di PPT tadi. Perbedaannya hanya di koma. Mungkin akan saya bedakan ya warnanya ya. Ini adalah data PBB, ini adalah data Pamjaya. Jadi ini adalah yang terjoin. Tadi dari 554 yang belum terpetakan di PBB sini, kita coba cek. Ada 55, karena thresholdnya tadi kita 80% ya, itu cukup tinggi. Tadi saya mencoba di 70%, ada 100, sekitar 100 lebih ya. Nah, ini yang tingkat akurasinya tinggi. Bahkan yang namanya sama pun beda sebenarnya secara lokasi, karena nomornya juga beda ya, terjoinnya dengan nomor yang beda juga. Jadi tidak hanya menjoinkan dari ID join, tapi dari seluruh field yang namanya sama. Jadi seperti itu teman-teman. Ini bisa membantu untuk menganalisis, untuk mencari NOP yang belum terpetakan ini dari data Pamjaya. Ini kita joinkan, karena di sini kenapa tadi saya mempertahankan objek ID. Nah, ini nanti akan kita joinkan di data sebelum kita ekspor menjadi tabel tadi, kan ada spasialnya nih, ada objek ID-nya. Kita joinkan lagi objek ID-nya, kita cari, kita ketemu titiknya, kita konfirmasi di lapangan apakah betul knob sekian atas nama sekian lokasinya di sini, seperti itu. Jadi ini bisa digunakan untuk yang lain juga teman-teman, atau membandingkan alamat wajib pajak dengan alamat objek pajak untuk mencari knob yang belum terpetakan, itu juga bisa. Atau untuk analisis yang lain yang lebih luas lagi, karena ini saya ambil contoh di PBB ya, di data PBB. Mungkin cukup dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.